Bingung pertama tentu kita akan bingung. Yang kedua, kita akan bingung beri harokat. Yang ketiga baru kita akan bingung apa ini jadi apa, kemudian baru banyak prosesnya kalau kita dan langsung turun ke kitab. Maka agar memudahkan kita buat modul atau buat rumus supaya memudahkan untuk dasar. Kemudian nanti kalau memang kita sudah naik levelnya, baru kita akan turun ke kitab langsung. Nah, nanti Bapak Ibu boleh mengikuti kelas yang malam Senin. Jadi kelas itu ada 2. Kelas privat seperti ini untuk yang dari dasar maupun yang sudah mahir. Ada juga kelas secara reguler. Nah, itu bergabung semua yang sudah mahir maupun yang baru dari dasar seperti ini. Nah, itu malam Selasa, malam Selasa. Setelah Isya sampai 40 menit. Sampai jam 8 biasanya. Nah, setiap malam Selasa. Nah, itu saya membahas kitab. Saya mempraktekkan bagaimana cara membaca kitab, bagaimana mengartikan, dan bagaimana memahami serta menempatkan kedudukannya. Jadi nanti jenengan bisa ikut di situ untuk melengkapi prakteknya di malam Selasa. Adapun di kelas ini kita memang settingnya benar-benar mulai dari nol. Mulai dari istilah, mulai dari apa yang harus dipelajari, tahapan-tahapannya, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai Bapak Ibu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kelas ini kita mulai. Yang pertama, kita harus memahami bahwa dalam bahasa apapun ada 2 unsur yang membangun sebuah ucapan atau tulisan. Ada yang namanya kata, ada yang namanya kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kata itu kan per unitnya, per katanya. Contoh, saya, kamu, nah itu namanya kata. Nah, ketika kata itu sudah tersusun menjadi makna-makna tertentu, menjadi ungkapan-ungkapan tertentu, maka dalam bahasa Arab disebut dengan dalam bahasa Indonesia disebut dengan ungkapan kalimat. Contoh, saya belajar bahasa Arab. Nah, itu namanya kalimat dalam bahasa Indonesia. Dia tersusun dari beberapa kata, beberapa unit kata. Dari kata saya belajar bahasa Arab. Nah, kata-kata yang tersusun dan memiliki makna itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Nah, sama dalam bahasa Arab juga dia terdiri dari 2, terdiri dari kata dan kalimat. Tapi istilahnya berbeda. Maka untuk memahami dengan baik kita harus mengingat dulu istilah ini. Dalam bahasa Arab, kata itu disebut dengan kalimah. Kalau dalam bahasa kan kalimat. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu adalah kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan jumlah. Contoh, saya pergi ke sekolah. Itu kan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Nah, kata saya pergi ke sekolah, kata-kata itu, susunan-susunan itu disebut dengan kalimah atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, ulangi lagi. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Ini perlu diingat, ingat dengan baik bahwa ketika menyebutkan jumlah berarti itu maksudnya kalimat.
Ketika saya menyebutkan kalimat, berarti itu maksudnya kata-kata. Saya ulangi lagi, karena ke depan kita akan menggunakan istilah jumlah dan istilah kalimat. Ketika saya menyebutkan istilah jumlah, berarti maknanya itu kalimat. Tetapi ketika saya menyebutkan istilah kalimat, berarti itu maksudnya adalah kata. Nah, itu. Nah, pembahasan dalam bahasa Arab itu hanya 3. Pembahasan dalam bahasa Arab itu hanya 3, yaitu kita akan membahas isim, akan membahas fi'il, dan akan membahas huruf. Nah, inilah yang ada dalam setiap jumlah. Di dalam setiap jumlah itu pasti terdiri dari isim, atau fi'il, atau huruf. Tidak ada kan yang lain. Tidak akan ada jenis yang lain dari setiap jumlah. Setiap kata atau setiap kalimat, setiap jumlah dalam bahasa Arab pasti tersusun dari salah satu di antara 3 ini. Kalau tidak isim, dia fi'il. Kalau tidak fi'il, dia huruf. Tidak mungkin ada yang lain. Maka bahasa Arab itu mudah. Cukup menguasai 3 itu, menguasai isim, menguasai fi'il, dan menguasai huruf. Tidak perlu menguasai yang lain. Kuasai fi'il, kuasai isim, kuasai huruf, maka sudah, insya Allah akan menguasai baca kitab dan akan menguasai bahasa Arab. Nah, itulah mudahnya bahasa Arab. Jadi sebelum belajar, sebelum masuk ke materi lebih jauh, perlu kita motivasi atau dimasukkan dalam hati bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mudah, hanya perlu memahami 3 hal: memahami isim, memahami fi'il, dan memahami huruf. Nah, untuk memahami 3 ini, untuk memahami isim, memahami fi'il, dan memahami huruf, maka kita akan mempelajarinya secara bertahap. Kita akan mempelajari bentuk, kita akan mempelajari kedudukan, dan baru terakhir kita akan mempelajari terjemah. Jadi terjemah itu Bapak Ibu letaknya bagian akhir dari bahasa Arab. Jadi nanti sudah paham bentuknya, bentuk itu dia isim, fi'il, atau huruf. Nah, itu bentuk namanya. Baru nanti kita akan beralih ke kedudukan. Kedudukan itu dia itu isim, menjadi apa dia? Menjadi subjek, objek, atau keterangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Kita mengenal kalimat subjek, kita mengenal kalimat objek, kita mengenal predikat atau keterangan. Nah, itu namanya kedudukan dalam bahasa Arab. Nah, kalau sudah paham, oh ini fi'il, ciri-cirinya ini, kedudukannya dia menjadi ini. Oh, ini isim, bentuknya isim, kedudukannya menjadi objek, menjadi predikat kalau bahasa Indonesia. Baru nanti bisa menerjemah dengan baik. Kalau tidak memahami 2 ini, maka akan sangat sulit bisa menerjemah dengan baik. Karena memang hari ini banyak alat bantu, banyak kamus, banyak AI yang bisa menerjemah kosakata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kamus AI itu hanya alat bantu. Dia tidak bisa memberikan rasa. Dia tidak bisa memberikan lauk. Karena dalam bahasa Arab itu ada yang diasah ketika kita belajar bahasa Arab. Namanya lauk, namanya rasa. Dimana orang kalau sudah belajar bahasa Arab, dia akan peka. Oh, ini kalimat ini, kata ini cocoknya diletakkan sebagai ini kedudukannya, dan itu tidak ada dalam AI, tidak ada dalam kamus. Nah, itu hanya ada bagi yang belajar saja. Dia akan tahu alasannya. Baik, kita masuk ke dalam mempelajari bentuk. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Pada bab ini kita akan mempelajari
bedanya isim dengan fiil. Nah, kenapa kita hanya mempelajari bedanya isim dengan fiil, Bapak Ibu? Karena huruf itu adalah sisa dari isim dan fiil. Apa yang tidak ada di ciri-ciri isim dan apa yang tidak ada di ciri-ciri fiil berarti dia huruf. Nah, sudah seperti itu saja. Kalau dia sudah tidak cocok menjadi isim, tidak cocok menjadi fiil, berarti dia huruf. Maka huruf ini terakhir saja kita akhirkan. Yang kita fokuskan hanya di awal ini isim dan fiil. Secara umum, isim dan fiil itu berbeda ketika menerima tanwin. Nah, isim dia menerima tanwin, sedangkan fiil dia tidak menerima tanwin. Tanwin itu an, in, dan un. Nah, bunyi di akhir kata itu bunyi an, bunyi in, bunyi un itu tanwin. Dan itu hanya ada pada isim. Dia tidak ada pada fiil dan tidak ada pada huruf. Contoh, perhatikan tasrifan yang kita tulis di modul itu. Nah, ini namanya tasrifan. Ini namanya wazan. Nah, ini memang urusannya sorof, tapi kita perlu juga untuk melihat wazan ini namanya sesuai artinya dia timbangan. Nah, dia menjadi pola dari setiap kata. Jadi dalam bahasa Arab itu kata itu punya polanya. Jadi pola itulah tempat mengembalikan setiap kata yang kita ketemui nanti. Dan dari situlah kita juga bisa menerjemahkannya nanti. Tapi itu urusannya sorof. Kita ini sedang membahas nahwu terlebih dahulu. Baik, dilihat di tasrifannya ada fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, makan, dan masdar mim, dan isim ala. Baik, semua yang ada dalam bagan itu dan yang bertanwin itu adalah contoh isim. Sedangkan yang tidak bertanwin berarti dia menjadi fi'il. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ul, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, dan mif'alun. Semua kata yang berakhiran an, un, atau in, dia adalah isim. Berarti fa'ala itu bukan isim. Yaf'ulu bukan isim. Fa'lan, nah ada tanwinnya. Berarti dia menjadi isim. Kemudian fa'ilun, nah, ada un bunyinya dan dia bertanwin. Nah, berarti dia menjadi isim. Kemudian lagi maf'ulun, nah, ada lagi tanwin di ujungnya. Dia berarti juga isim. Kemudian uf'ul, ul itu jazm atau sukun. Nah, sedangkan tanwin tadi secara umum menerima, sedangkan isim tadi secara umum menerima tanwin, bukan menerima jazm. Berarti uf'ul ini bukan isim. La taf'ul sama, taf'ul juga bukan isim, berarti dia fi'il. Maf'alun dan mif'alun. Nah, maf'alun dan mif'alun jelas di akhir katanya dia bertanwin. Maka dia adalah isim. Nah, semua kalimat yang bertanwin pada contoh yang ada dalam bagan itu adalah isim dan sisanya adalah fi'il. Baik, kita ke penjabaran yang lebih rinci tentang isim dan tentang fi'il. Bapak Ibu, kalau penjelasannya terlalu cepat, jenengan boleh ngomong. Ustadz atau Mas boleh diulang karena terlalu cepat. Gimana Bu? Gimana Bu Indah?
Baik. Nah, ini kalau cepat, dengan bisa angkat tangan atau langsung aktifkan mic untuk bilang. Kalau cepat, bilang. Baik, pelan-pelan. Kita ke isim. Isim adalah kata yang sudah memiliki makna tersendiri, namun tidak memiliki keterangan waktu. Nah, isim itu kata yang sudah memiliki makna tersendiri dan dia tidak memiliki keterangan waktu. Di dalam isim itu tidak ada keterangan kapan terjadinya, apakah terjadi hari ini, besok, atau kemarin, tidak ada keterangan, atau dia akan terjadi, tidak ada. Dia hanya memiliki makna saja. Contoh, dalam bahasa Indonesia ada kata makan. Makan itu disebut isim. Kenapa? Karena makan itu kalau makan saja tidak mungkin keterangan waktu. Kecuali saya ngomong saya makan. Nah, kalau ketika saya sudah mengatakan saya makan, berarti itu otomatis memiliki keterangan waktu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pekerjaan. Nah, kalau hanya makan, tidur, tulisan, lukisan, nah itu tidak mungkin memiliki keterangan waktu. Tulisan, lukisan, tidak ada keterangan waktu. Kecuali menulis, melukis, belajar, nah itu baru ada keterangan waktu. Tapi kalau dia pelajaran, lukisan, tulisan, nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Kenapa? Karena dia kata ada maknanya, ada artinya, tetapi dia tidak terikat oleh keterangan waktu. Maka di dalam isim itu terdapat dua hal, yaitu isim itu pertama, dia memiliki bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan itu kata-kata itu menunjukkan untuk berapa. Kalau dalam bahasa Indonesia, lukisan, ya sudah, lukisan saja. Dia tidak memiliki keterangan bilangan. Kalau lukisannya satu disebut lukisan satu. Kalau lukisannya dua disebut lukisan dua. Kalau lukisannya tiga disebut lukisan tiga. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Tidak, bahasa Arab tidak seperti itu. Dia ada perubahan untuk menunjukkan berapa jumlah lukisan itu. Berapa banyak lukisan itu. Nah, itu yang namanya bilangan. Nah, maka bilangan itu terdiri dari tiga dalam bahasa Arab. Mufrad, musanna, atau jamak. Mufrad itu untuk satu, musanna itu untuk dua, jamak itu untuk tiga atau lebih. Jamak di sini beda dengan jamak dalam istilah fikih, ya. Kalau dalam istilah fikih kan jamaah atau jamak itu kan dua orang sudah disebut jamak atau sudah bisa disebut berjamaah. Tapi kalau dalam istilah bahasa Arab tidak, dua itu disebut dengan istilah musanna. Jamak itu baru disebut jamak kalau sudah tiga atau lebih. Nah, maka dalam isim itu ada bilangan, ada keterangan untuk berapa kata itu dimaksudkan. Untuk satu kah, untuk dua kah, atau untuk tiga atau lebih. Yang kedua, dalam isim itu terdapat keterangan kelamin. Nah, keterangan kelamin. Kelamin itu hanya dua, yaitu muzakkar atau muannas. Tidak ada kelamin yang tiga. Tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Jenis kelamin itu ya hanya dua. Kalau tidak muzakkar atau laki-laki, ya pasti muannas atau perempuan. Jenis kelamin yang tidak jelas seperti hari ini. Ya, jenis kelamin itu hanya dua. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Nah, dalam isim, dalam setiap kata di isim, dia mesti memiliki keterangan ini untuk laki-laki atau untuk perempuan. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia tidak mungkin ada, susah, buku, ya sudah buku saja, tidak ada keterangan buku laki-laki atau buku perempuan, buku untuk laki-laki atau buku untuk perempuan.
Tapi dalam bahasa Arab ada. Kalau buku untuk laki-laki disebut kitabun, kalau buku untuk perempuan disebut kitabatun. Nah, ada bedanya. Peruntukannya untuk laki-laki dan peruntukannya untuk perempuan. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat di contoh. Yang pertama, contoh untuk muzakkar. Nah, contoh untuk muzakkar. Kita lihat di kata yang mufrad. Mufrad itu fa'ilun. Fa'ilun ketika musanna dia menjadi fa'ilani, ketika jamak dia menjadi fa'iluna. Apa bedanya? Nah, mufrad itu asli sesuai wazan, sesuai tasrifan. Kembali ke contoh tasrifan yang di bagan, yang ini tadi yang kita berikan contoh. Nah, yang di sini ini semua adalah asli, berarti dia dalam keadaan mufrad, dalam keadaan mufrad. Contoh, fa'ilun, berarti dia isim fa'il di sini. Nah, isim fa'il. Contohnya, dia mufrad. Kenapa mufrad? Karena masih asli seperti bentuk wazannya. Tidak ada tambahan sama sekali. Nah, berubah dia menjadi musanna atau untuk dua. Apa yang ketambahan? Dia ketambahan ani. Ketambahan ani. Jadi dari fa'ilun dia dimasukkan ke ketambahan ani, alif dan nun yang dibaca kasrah di akhir. Sehingga berubahlah dia dari untuk satu berubah menjadi untuk dua. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada. Buku ya nggak mungkin buka nih atau buku ani, tidak mungkin. Buku ya sudah, dua buku menjadi tulisannya dua buku. Tapi kalau dalam bahasa Arab mudah, tinggal menambahkan kata ani saja di ujungnya. Fa'ilun menjadi fa'ilani. Sedangkan jamak tadi untuk tiga orang atau lebih. Apa ketambahannya? Dia ketambahan una di ujungnya. Nah, ketambahan una. Dari fa'ilun menjadi fa'iluna, dibaca panjang. Nah, dibaca panjang. Artinya buku itu jamak, buku itu banyak, tiga atau lebih. Dan ini yang untuk muzakkar. Contoh kita ke contoh berikutnya. Kita punya kata dalam bahasa Arab. Kita punya kata kitabun. Nah, ini kan berarti dia dalam keadaan mufrad. Kenapa mufrad? Karena belum ketambahan apapun. Mufrad apa? Mufrad muzakkar. Untuk merubah dia menjadi musanna, maka kita tinggal tambahkan kita bani. Kalau kita tambahkan kita bani. Tambahkan ani di akhir katanya. Nah, berarti dia berubah dari satu buku menjadi dua buku. Ini satu buku menjadi dua buku. Nah, kemudian kita ingin merubah lagi, dia menjadi jamak atau bukunya lebih dari tiga atau lebih. Awalnya tetap sama, kitanya tidak perlu dirubah, tinggal dimasukkan kita. Nah, yang perlu dirubah ujungnya saja.
kita buna seperti rumus tadi. Nah, kita buna. Mana perubahannya? Perubahannya ada di ujung sini, di una. Berarti dari satu buku berubah menjadi 2 buku, sekarang berubah menjadi 3 buku atau lebih. Niku simpelnya untuk hari ini azan. Nah, untuk pertemuan pertama ini tidak perlu lama. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang minggu depan. Insya Allah minggu depan kita mulai dari jam 10 sampai jam 11. Karena ini tadi pertama, jadi kami mohon maaf. Kita mulai karena persiapan. Kita mulai dari 30 sampai libur saja. Ustaz, modulnya dari mana, Ustaz? Modulnya tulis sendiri, Pak. Barangkali harus beli atau gimana? Oh, boten sah. Nanti setiap pertemuan akan saya kirim 2 hari sebelum pertemuan akan saya kirim ke jenengan nanti. Tidak perlu beli. Ini belum dikirim ya berarti ya? Sudah tak kirim di grup tadi. Modulnya. Sudah. Pak. Oh ya. Tinggal Harus dicetak ya? Gimana? Dicetak sendiri. Gimana, Pak? Dicetak, di print. Oke, boleh di print sendiri. Ya. Baik. Ya, Akan lagi. cukup. Oke. Pak Seno? Oh, tidak. Bu Jasmine, bukan Pak Seno. Oh, Bu Yasmin, tak kira Pak Seno. Ngapunten, Bu. Iya, pakai email. Iya. Oke. Baik, Bu Yasmin. Nah, untuk belajar jenengan di rumah nanti akan saya kirimkan 5 atau 3 kosakata, nanti jenengan rubah menjadi isim dalam bentuk muzakkar, musanna dan jamaknya. Seperti yang saya contohkan tadi. Bisa nggih? Insyaallah. Nah, insya Allah nanti minggu depan kan kita periksa bareng-bareng. Ya. Bisa nggih? Insyaallah. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, baik. Cukup, maka kita cukupkan. Semoga kita diistiqomahkan untuk hadir di setiap minggunya, diberikan kemudahan untuk paham, dan tidak sampai di situ. Ini ikhtiar kita dicatat sebagai pahala dan yang memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya kira sekian dari saya. Kita tutup dengan doa syafaratul majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Kasir. Iki peserta yang tampil wajah ya kok wong papat tok. Apa tahu gak? Carane. Itu yang kamera itu. Iya. Iya. Diberikan aja.